Salam damai di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa dan percaya setiap saudara yang mengikuti tayangan ini mendapatkan kekuatan, semakin terbentuk imannya dan semakin diberkati. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini saya sangat bersuka cita, sangat bersemangat karena saya bisa hadir tengah-tengah saudara-saudara semua di dalam sebuah program yang baru, yaitu Immanuel Podcast. Ya, di dalam Immanuel Podcast ini ya kan kita akan bertemu dan berbincang dengan orang-orang yang dahsyat. Nah, oke. Ya, mereka ini orang-orang yang dahsyat bukan karena mereka punya jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi atau punya karir yang tinggi, tetapi orang-orang yang dahsyat di sini adalah orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan sekalipun melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak setiap kita untuk kita bisa melihat, mendengarkan kisah inspirasi, kisah yang dahsyat dari orang yang satu ini, ya. Ya, karena orang ini baru saja melewati bayang-bayang kematian, through the shadow of death. Ya, tapi orang ini juga sering bicara ya kan bahwa saya menikmati kebaikan dari lembah kekelaman. Ya, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan sambut dengan meriah ya kan Pastor Yusak Setiawan. Halo Pastor. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Halo, apa kabarnya? Ya kan Bro Yusak. Ya kan kita udah kenal lama ya kan, dan akhirnya ya kan kita bertemu lagi di tempat ini dengan keadaan yang berbeda. Tadinya seorang bujangan dan kemarin ya kan saya lihat hashtagnya Yusak kawin. Ya, benar sekali ya kan saudara-saudara, ya kan ini adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda ya kan, menggembalakan di GBT GCC, yaitu Jerusalem Community Church ya kan, bersama dengan juga membantu penggembalaan ya kan di GBT Bukit Moria. Ya, puji nama Tuhan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya kan, bukan sendiri lagi, ditemani oleh istri tercinta ya kan, kita sambut bersama Valentina atau Fang. Oh ya. Puji nama Tuhan ya. Ya kan, gimana pengantin baru? Luar biasa ya. Ya, saya dengar prosesnya juga sampai ke tahap tanggal 2 Januari kemarin ini. Yes. Ya kan. Amazing ya. Ya kan, walaupun nggak bisa rame-rame seperti pengantin yang lainnya, tapi justru ada cerita yang lebih dahsyat di balik sekitar daripada resepsi yang dipenuhi banyak orang. Betul nggak? Ya kan, melewati bayang-bayang kematian. Ya. Oke, ya kan, nah kita mau dengar nih, ya kan, sebelum kita cerita ke puncaknya nih, ya kan, ke top story-nya nih, ya kan, pengen tahu dulu nih, ya kan, dari kalian berdua bagaimana, ya kan, saya dengar soalnya saya udah penasaran berapa kali saya tanya ketika ketemu Yusak, bro kapan bro, ya kan, oke kok, saya dalam hati itu kapan sih segini kan nikahnya gitu kan, gimana ini Sak? Ya kan prosesnya Fang ya kan, sampai akhirnya baru Januari kemarin di awal tahun ya kan akhir menikah. Oke, jadi kita ketemu itu tahun berapa ya? 2018 ya, 2018. Lalu seiring berjalannya waktu, di dalam doa juga kita minta tuntunan Tuhan juga, akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Jadi sebelum menikah kita lamaran tanggal 20 ya? 20 Februari ya? 20 Februari. Ya, bulan Februari kita lamaran, lalu kita merencanakan pernikahan bulan Agustus 2020. 1 Agustus 2020 kita udah mulai prepare lah, di situ kita udah mulai persiapan, tapi ketika bulan April COVID ini mulai merebak dan kita pikir belum tahu nih apakah Agustus bisa berjalan atau enggak. Akhirnya kita putuskan untuk pending sampai ke bulan Januari tanggal 2 kemarin. Seperti itu. Makanya memang ya bukan cuman
Koroni aja yang tanya sama saya, banyak juga yang tanya gitu kan. Katanya rencananya Agustus, tapi ya karena kondisi ini kita pending, berharap kondisi makin baik dan kita masih bisa mengadakan resepsi seperti itu. Tapi ya Berharap kondisi makin baik. Ya, yes, Tapi nyatanya nyatanya jauh lebih baik sih ya. walaupun tetap ya endingnya lebih baik, tapi ternyata tantangannya ini iya. ya Yes. kan. Nah, sebelum ke Yusak lagi nih, ke istri ya kan, Fang ya kan, ketika pertama kali mendengar berita ya kan calon suami saat itu ya kan terkena COVID, bahkan kondisinya cukup parah katakanlah, gimana tuh ceritanya? Waktu pertama kali saya dengar, karena kan waktu Yusak sakit itu kan saya kondisinya masih terakhir masih di Bandung dan baru mau pulang gitu. Oke. Saya mah dalam jangka waktu sebelum dia di swab saya pikir dia tipes. Karena Yusak tuh kalau memang kecapean badannya pasti linu-linu gitu. Ya. Gitu saya pikir dia tipes, tapi ternyata dia swab. Saya sih nggak ada kepikiran kalau dia kena COVID atau apa. Ya. Gitu taunya ternyata pas hari Rabu atau Iya, Kamis itu hasilnya kok ternyata COVID gitu. Sebelum dia masuk rumah sakit kondisinya sebenarnya tidak separah yang saya pikirkan gitu. Saya pikir hanya akan lewat aja gitu. Iya. Ternyata sampai di rumah sakit keadaannya malah tidak jadi baik kan. Gitu kan, karena memang mungkin prosesnya agak lama ya di rumah gitu kan. Gitu. Dan puji Tuhannya itu disarankan untuk ke rumah sakit, dan itu udah rencana Tuhan sih gitu. Sehingga penanganannya lebih baik di rumah sakit gitu, dan cepat sigap di sana juga dokter dan susternya. Begitu saya dengar mah hati saya hancur sebenarnya. Apalagi pas kemudian mama saya juga kena gitu kan. Oh, oke. Iya. Itu nggak lama kemudian mama saya kena gitu. Adik saya ikut sama saya enggak, mama saya malah kena. Tapi ya puji Tuhan melewati proses di mana waktu Yusak masuk ICU itu hati saya udah nggak tahu kayak gimana itu kan mau masuk masa pernikahan, saya LDR sama Yusak Jakarta Bandung. Oh, sebelumnya Saya kamu dari di Jakarta. Jakarta. Iya, di Jakarta Nah, sorry nih, mama itu posisi ada di Waktu itu kan ikut buat karena banyak fitting baju. banyak fitting baju. Ikut jadi kondisinya waktu itu. Oh, jadi mama juga ikut positif. Jadi Iya. wah, Gitu. kebayang ya, mau nikah sekarang pikiran terpecah. Iya. Calon suami dan orang tua. Iya. Ya kan keduanya ya kan mengalami sesuatu yang ya mengerikan lah katakanlah seperti itu. Tapi bagaimana keadaan mama sekarang? Mama puji Tuhan cuma sehari doang ngalamin gejala. Sesudah itu baik, cuma memang indera penciumannya hilang. Jadi isoman aja selama 14 hari dan nggak ada apa-apa sih, puji Tuhan baik. Tuhan, ya. Nah kan pasti selain mama pasti Fang sendiri kan yang paling sering gitu kan ya kan bareng sama Yusak sendiri. Tapi saya negatif. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan gitu. Iya, itu tuh kebaikan Tuhan. Nah, ya waktu Yusak di rumah sakit itu ada saat-saat hancurnya saya ketika harus persiapan. Waktu Yusak kan di Bandung, otomatis persiapan juga lebih banyak dari Yusak. Tapi ini saya harus udah nggak bisa tektokan sama dia, udah jarang kontak gitu. Saya juga worry keadaan di sana seperti apa. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bener-bener nggak tahu harus ngapain gitu. Saya ini mau nikah loh gitu. Kok saya mau nikah gini amat udah COVID, suami masuk rumah sakit gitu kan. Ada apa sih sebenarnya? Saya sempat bertanya-tanya sama Tuhan saat itu. Hal pernah nggak muncul atau di pikiran tuh hal yang terburuk terjadi? Oh iya, saya sampai waktu itu saya pernah bilang saya sampai searching di YouTube orang-orang yang berhasil survive di COVID-19 ini, walaupun di masa-masa kritis gitu. Saya mencari pengharapan di dalam Tuhan dan pengharapan di dalam video YouTube dan saya temukan itu, gitu kan. Ada orang-orang yang survive. Jadi waktu itu saya sempat down, saya sempat berpikir kalau kan dibilang Yusak tuh sampai masuk ICU, sampai gimana, saya sempat berpikir buruk, apa ini bisa dilewatin gitu, apa saya jadi nikah apa enggak gitu kan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya nonton video YouTube, ternyata ada yang bisa survive. Dari situ titik pengharapan saya muncul, kalau Yusak pasti bisa. Yes, semua karena Tuhan ya, luar biasa ya. Nah, kembali ke brother ya kan Yusak ya. Gimana nih, kita pengen dengar ya kan awal mulanya kalau nggak salah di akhir November ya. Ya kan kita dengar beritanya. Akhir November itu saya mulai gejala-gejala swab itu akhir November dan hasil itu keluar tanggal 2 Desember. Jadi pas 30 hari sebelum pernikahan.
Ya, jadi sebelum pernikahan. ya itulah Tuhan kita ya, kalau diatur tanggal luar biasa pas gitu sebenarnya. Pas sebulan sebelum pernikahan saya dapat hasil itu. Ya memang saat itu juga kondisi saya hancur hati juga. Saya sempat bicara ke mungkin ketiga orang-orang yang dekat di luar keluarga ya, karena saya tahu keluarga pun kaget mendapatkan hasil itu. Saya cuma katakan saya hancur hati, saya bilang gitu. Akhirnya puji Tuhan ini juga karena kemurahan Tuhan. Di tengah kondisi yang sangat penuh, padat rumah sakit, ada salah satu jemaat yang punya kenalan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung. Akhirnya saya bisa dapat kamar di sana. Di mana di kamar itu hanya tersisa satu bed aja. Wow. Akhirnya saya masuk sana. Ketika saya masuk sana itu hari Kamis ya, tanggal 3 malam saya masuk rumah sakit. Dan di sana itu saya sangat terkejut karena saya harus berdampingan dengan orang sesama COVID yang tidak saya kenal. Lalu di ruangan itu tidak ada AC. Ya, jadi jendela dibuka seperti itu, bising mesin. Jadi AG ya. AG, angin gelubung. Ya, itu kondisinya jadi memang saya sangat tidak nyaman. Lalu memang tempat tidur juga ala kadarnya. Lalu tiang infus juga tidak ada yang bisa untuk saya bawa ke toilet. Jadi kalau saya ke toilet harus cabut sendiri, bawa ini infusnya sendiri, dan cukup menekan juga, menjadikan tekanan juga buat saya. Walaupun saya tahu saya harus menerima kondisi yang ada di tengah ketidakmengertian, di tengah banyaknya pertanyaan kenapa harus saya, kenapa harus tanggal ini, kenapa saya punya fasilitas asuransi. Saya bertanya-tanya kenapa saya nggak bisa pakai itu, dan ya itulah kegelisahan itu muncul. Walaupun saya tahu saya harus adaptasi. Itu hari pertama, hari Kamis malam itu, puji Tuhan bisa saya lewati. Hari Jumat itu memang kondisi saya pun terus menurun. Artinya saya semakin sulit menerima. Saya semakin sulit menerima, harus di kamar terus. Menerima artinya keadaan kenapa harus seperti ini. TV nggak bisa nyala, kita minta remote ke suster katakan, Pak jangan berharap remote TV di sini karena kita sangat sibuk sekali. Mereka pakai APD, semuanya di pavilion itu semuanya pakai APD, tenaga medis. Itu membuat saya tertekan. Cerita setelah selesai scan paru itu saya nggak kembali ke kamar. Saya naik ke lantai 2 di mana di situ ruang ICU dan hanya tersisa satu bed. Di otak saya kan ingat penuh. Tapi waktu saya masuk situ ada satu bed di paling ujung. Dan oke deh, kalau saya harus masuk sini. Tapi terus bertanya-tanya. Jadi sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Saya tanya. Singkat cerita dan semua jawabnya, Pak, angka bukan urusan Bapak, angka berhasil urusan kami, Bapak waktunya istirahat. Berarti di saat itu berarti kan keluarga nggak bisa mendampingi dong. Betul. Ya, jadi apapun yang terjadi saat itu sebetulnya bisa tanda kutip sendirian. Jadi kita harus menghadapi sendirian. Dan saya bersyukur ya, orang tua saya menanamkan value yang sangat sederhana dengan 2 kata, Tuhan menyertai. Saya ingat sekali ketika saya dari IGD, di ruang isolasi IGD, ketika saya dibawa pakai kursi roda untuk masuk ke ruang rawat, saya lihat orang tua saya. Dan bagi saya cuma katakan Tuhan menyertai. Dari mulutnya itu keluar kata Tuhan menyertai. Itu yang menjadi bekal yang luar biasa. Jadi sekalipun saya dalam kondisi itu, satu hal yang saya percaya cuma satu aja, Tuhan menyertai. Itu aja. Walaupun saya kayaknya berdoa mentok, kayaknya saya rasa Tuhan tidak ada. Tapi saya bersyukur dari orok saya ditanamkan nilai Tuhan menyertai. Itu tertanam. Tanpa saya sadar di alam bawah sadar mungkin ya. Bawah sadar saya mulai tertanam itu. Yang pentingnya bagi setiap kita orang tua untuk menanamkan Sejak nilai kebenaran ya dari kecil. Dan sehingga ketika karena orang tua kan nggak bisa mendampingi setiap waktu 24 jam ketika kita harus menghadapi persoalan, bahkan Bapak Yusuf harus sendirian menghadapi semakin drop ya kan, dari awalnya mungkin masuknya ya kan sepertinya biasa, justru makin lama kita berharap makin sehat, ini makin drop ya. Iya. Saya masih bisa angkat-angkat jempol. Waktu orang tua saya lihat ibu saya, mami saya, papi saya khawatir, saya masih bisa angkat-angkat jempol lah sama mereka. Tapi saat itu benar-benar saya udah lemah. Saya masuk ruang ICU, dokter tim medis katakan seperti itu. Di ruang ICU juga saya cukup panik karena
saya harus dipasang oleh alat-alat yang nggak pernah saya tahu dan itu nggak nyaman. Lalu saya dengar orang-orang yang sesak nafas, saya dengar orang-orang yang suara mesinnya mulai nit 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 sampai yang nit, akhirnya ada lagi Pokoknya seperti itu. kayak di sinetron Iya, bisa lah ya. betul. Diajak ya. Diajak. Udah gitu saya lihat tim medis lari sana lari sini karena ada pasien dan sebagainya. Nah, singkat cerita hari Minggu saya bangun, ketika saya bangun di tengah keputusasaan saya tanya Tuhan sampai kapan? Saya masih belum bisa berdoa, saya masih belum bisa menangkap firman Tuhan. Ada seorang ibu di satu bed di sebelah saya. Ibu itu dalam kelemahannya, dia bersenandung. Senandungnya saya lupa lagu apa tapi lagu rohani. Udah gitu senandungnya juga kepotong-potong lagi. Karena dia sesak nafas juga. Yeah. Jadi nyanyi sebagian, sambung lagi seperti itu. Tapi ketika saya dengarkan itu, saya merasa ada lawatan Tuhan terjadi di situ. Ada hadirat Tuhan yang membuat saya mengalami satu kekuatan baru, damai sejahtera, ketenangan yang sebelum-sebelumnya saya nggak dapat dan waktu saya sehat saya nggak ngalamin itu. Walaupun senandungnya sehat dengan Kepotong-potong. alat musik yang lengkap, lighting Ya, yang keren, ya, itu nggak menentukan kita alami lawatan Tuhan ya. Ya, Justru ya. dengan senandung yang mungkin Yes. justru lawatan Tuhan terjadi. Ya, nah di situ saya mulai dengar, saya mulai ikuti dan saya mulai ikuti senandung itu, saya mulai menyanyikan lagu itu, saya mulai menyembah Tuhan. Ya. Saya beberapa kali sampaikan kesaksian ini di beberapa kesempatan dan saya kasih judul Lembah Kekelaman Terindah. Wow. Kenapa saya katakan Lembah Kekelaman Terindah? Karena dalam Lembah Kekelaman itu saya bisa menemukan keindahan. Wah, dahsyat. Keindahan yang pertama itu yaitu tadi. Ada kekuatan, damai sejahtera dan di situ saya seperti ngalamin dibasahi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itu sangat adem, sangat tenang sekali. Bahkan saya sampai menangis karena saya mengalami itu. Saya ucapan syukur meluap. Ya. Seperti itu. Di situ saya mulai mengalami ketenangan, mulai ngalamin damai sejahtera yang luar biasa. Sampai bicara tentang damai sejahtera di tengah pergumulan, beberapa hari ke depannya pun saya ngalamin ada naik turun juga. Saya sempat ngalamin kram. Badan saya setelah saya keluar dari rumah sakit, setelah keluar dari ICU badan saya kram dan Itu berapa lama di ICU itu? saya di ICU itu 3 hari. 3 hari. 3 hari. Setelah keluar nggak berapa lama badan saya kram dari dada ini sampai ke pinggang. Jadi saya makin nafas, makin sakit, makin gerak, makin sakit dan sebagainya. Nah, ketika itu saya ingat sekali itu hari Sabtu, saya mau ambil handphone. Sedang di-charge untuk kontak ke orang-orang kenalan saya, saudara saya untuk minta dukungan doa karena saya nggak kuat saat itu. Yeah. Jatuh handphonenya. Handphone itu jatuh, saya nggak bisa kontak siapa-siapa. Dan yang saya lakukan di situ saya ingat tentang ibu itu. Ibu itu bersenandung. Saya ingat kembali tentang firman Tuhan di mana ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada pengharapan, kekuatan di dalam Tuhan. Akhirnya saya imani perkataan firman itu, saya terus menyembah Tuhan, akhirnya kondisi itu boleh terlewati. Kondisi itu boleh terlewati dan ada damai sejahtera walaupun sakit itu nggak hilang. Di situ saya menikmati keindahan yang pertama. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada damai sejahtera. Yang kedua, apa sih keindahan di dalam lembah kekelaman yang saya alami? Ketika saya ada ketenangan, damai sejahtera, kembali ke ruang ICU. Setelah saya ngalamin ketenangan, damai sejahtera, saya mulai berdoa. Tuhan, kalau saya cuma tiduran terus, saya jenuh juga. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan nyatakan isi hati. Dan Tuhan beri sebuah ayat di Roma 8 ya, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nggak ada satupun kasih. Dan di situ saya punya semangat bahwa ternyata sekalipun saya di dalam pembaringan, sekalipun saya rasa saya udah mau mati, ya tadi Pak Doni sempat tanya sama Bayang Fang-Fang kematian. ya tentang ada nggak kepikiran terburuk, ya pemikiran terburuk. Ya. Saya pun sama, ketika saya nggak bisa nafas itu saya berpikir udah saya nggak akan jadi menikah, udah saya selesai di sini. Saya yang ada di otak saya cuman Tuhan saya selesai di sini, tolong kuatkan keluarga, orang tua saya harus menggembalakan jemaat yang saya tinggalkan. Itu ada kepikiran gitu ya, kuatkan mereka. Dan ketika saya mendapat ayat itu di hari Minggu itu, saya sadar bahwa kasih Tuhan itu tetap ada menyertai kehidupan saya. Dan
Di situ saya mulai baca firman kembali, dan ada Dengan salah gairah yang berbeda. ya, dengan gairah yang berbeda dan ayat yang sebenarnya pernah saya baca, pernah saya renungkan, tapi di situ seperti apa ya, Tuhan bicara lebih lagi. Salah satunya adalah di Mazmur 19 ayat yang ke-9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oh, dari ayat yang ke-8 ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dan ketika saya baca ini, saya ada sukacita, ada semangat, karena saya disadarkan bahwa firman Tuhan itu dalam segala kondisi itu benar. Yes. Dan saya makin yakin bahwa dalam kondisi ini saya harus pegang itu firman. Ya. Saya nggak bisa pegang apa ya, di rumah sakit ada kenalan siapa untuk bantu saya, nggak bisa. Saya nggak bisa andalkan apa-apa selain firman Tuhan. Dan setelah saya membaca firman Tuhan ini, benar-benar isi hati Tuhan itu seperti dicurahkan. Ketika kita udah punya damai sejahtera, Tuhan tuh ngasih isi hati Tuhan itu, kita bisa tangkap isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yang dicurahkan pada saya di rumah sakit itu ada 3, di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di dalam beberapa hari di rumah sakit, di dalam damai sejahtera, isi hati Tuhan dicurahkan. Tuhan ingatkan, bulan April kamu memutuskan untuk tunda pernikahan. Kita sempat beda pendapat juga ya, Kamu berani memutuskan itu di hadapan pasanganmu, di hadapan orang tuamu, di hadapan keluarga pasanganmu, kamu memutuskan untuk mundur. Memang awalnya karena corona, tapi semua ini terjadi karena Tuhan mau mempersiapkan kamu memasuki rumah tangga. Makanya tadi dikatakan setelah diundur gimana, saya katakan wah jauh lebih indah. Kenapa? Karena saya lebih siap masuk situ. Gitu. Dan Tuhan bukakan itu sehingga saya merasa bahwa penundaan itu dan kondisi yang terjadi saat ini itu bukan satu keburukan. Dan saya merasa bagaimana Tuhan membersihkan hati saya. Hubungan saya dengan orang tua yang kurang baik karena perbedaan pendapat dan sebagainya, itu benar-benar Tuhan pulihkan semuanya melalui cara yang sangat ajaib. Tidak ada paksaan. Saya sampai beberapa kali, saya kebangun subuh di rumah sakit, saya sampai chatting dengan orang tua saya, ngobrol sangat tenang, ngobrol sangat enak, sampai sama saya di apa ya, kalau di WA itu kan ada star rate message ya. Sama saya dikasih bintang gitu. Dan itu nggak boleh saya lupa pembicaraan itu. Dan Tuhan singkapkan orang tua kamu, memang banyak kelemahan, tapi dia sudah menanamkan nilai yang sangat baik dengan kondisi yang tidak mudah menanamkan nilai sama kamu. Di situ saya bisa bersyukur, saya katakan Pihmi terima kasih. Saya di situ bisa bersyukur, saya di situ bisa sampaikan bahwa saya bangga. Saya di situ bisa mengerti bahwa suatu saat nanti orang tua bukan sebagai orang tua aja, tapi jadikan dia partner untuk sharing bagaimana. Sampai Tuhan tuh ingatkan gini, kamu cinta Tuhan karena orang tua kamu tanemin nilai itu. Orang tua kamu sudah berhasil menciptakan generasi ilahi. Nanti tugas kamu di depan adalah menghadirkan generasi ilahi lagi. Belajar dari orang tua kamu. Sharing, jadikan dia partner, bukan jadikan oposisi. Tuhan singkapkan kata oposisi itu juga cukup mengentak buat saya. Ternyata selama ini seringkali saya menempatkan posisi sebagai oposisi dari orang tua saya di rumah itu ya. Nah, itu Tuhan pulihkan luar biasa. Isi hati Tuhan dicurahkan di masa lalu, di masa sekarang, bagaimana Tuhan bekerja memulihkan saya. Saya mau meng-highlight ya, ternyata dari poin tadi, segala sesuatu yang cepat belum tentu selalu baik. Kita kan selalu bilang percepatan. Kita mengeluh dengan postpone, dengan penundaan. Tapi kadangkala perlu kita ditunda untuk kita mengintrospeksi diri kita. Ya kan, menyegarkan diri kita. Nah, apalagi kita masih muda, semangat menggebu, ya kan, apalagi kita melayani juga, kita rasa sudah tahu banyak. Nah, itu tadi kadang dengan orang tua kita juga kita dikasih tahu. Ya, bahasa di dalam hati, udah tahu. Ya, setiap saudara-saudara kalau anak muda menyaksikan tayangan ini, ya kan, bagaimanapun orang tua kita
Ya kan mungkin bukan orang tua yang sempurna, Yes. tetapi adalah orang tua yang terbaik yang Yes. Tuhan berikan kepada kita. Ya. Hormati mereka, sayangi mereka, karena apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat adalah yang terbaik Yes. buat anak-anaknya. Yes. Oke. Betul. Nah, seiring berjalannya waktu, pemulihan mulai terjadi dan tadi yang Kak Doni katakan, penundaan itu nggak selamanya itu buruk. Itu terjadi. Ya. Ada satu hari di mana saya kedatangan teman baru di kamar. Hari Senin malam saya pulang hari Kamis. Hari Senin malam itu saya kedatangan teman baru di kamar. Dan itu ada satu hal lah yang membuat saya takut. Ya, saya takut saat itu. Malam itu saya takut, saya kontak teman saya, jemaat saya yang dokter. Dan dia katakan, "Sak, lakukan ini beberapa hal." Saya lakukan. Dan besok paginya mereka katakan udah pulang aja. Orang tua saya katakan pulang, pasangan saya katakan pulang, jemaat yang mendampingi kesehatan saya memantau juga katakan pulang. Saya udah siap-siap mau pulang. Tapi Selasa pagi itu saya mandi. Ketika saya mandi di dalam hati saya tidak mendengar secara audible. Tapi dalam hati saya saya percaya itu Roh Kudus yang ada. Roh Kudus itu hidup dan Roh Kudus itu bicara dalam hati saya. Yusak, kamu mau pulang? Iya. Dan di situ saya langsung curhat. Tuhan tahu nggak? Gini kondisi saya gini. Saya takut. Saya bisa masuk ICU lagi. Saya takut Tuhan. Saya nggak mau. Saya pengen pulang. Saya lebih baik isolasi mandiri atau saya di hotel aja gitu. Lalu sepertinya di dalam hati itu Tuhan seperti ya ketawa gitu. Sak, buat kamu keluar dari rumah sakit gampang. Buat masalah sembuh gampang. Tapi yang jadi masalah, sudahkah Tuhan selesai memenuhi kamu, memproses kamu dalam fase ini dan memakai kamu di tempat ini? Waduh, gemeter saya di kamar mandi. Saya gemeter di kamar mandi dan akhirnya saya putuskan saya nggak mau pulang. Sekalipun kondisi cukup berbahaya. Saya diingatkan, saya dulu pernah tulis quote, maut memang dekat namun perlindungan Tuhan, hadirat Tuhan melekat. Saya diingatkan itu, kamu kalau mundur, kamu nggak percaya sama saya. Sama Tuhan maksudnya. Maut memang dekat, tapi hadirat Tuhan selalu melekat. Iya. Nah, di situ akhirnya saya putuskan saya nggak pulang. Dan apa yang terjadi? Dengan teman saya ini, Tuhan bicara sangat luar biasa. Teman saya ini berjanggut, hitam, dari apa yang saya sebutkan identitasnya kita sudah tahu agamanya apa. Apalagi saat itu salah satu pentolan di Indonesia ini ditangkap dan ada kejadian di tol, saya cukup takut di situ. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Saya tahu Bapak ini cukup gelisah dan saya tahu kalau gelisah kondisi makin drop. Puji Tuhan, karena Tuhan memenuhi saya dengan kasih-Nya, dengan hatinya, sehingga saya punya kepedulian terhadap Bapak ini untuk bikin Bapak ini nyaman. Oke, saya stop di situ dulu. Yes. Ya kan ada satu tugas yang Tuhan kasih ya kan ke Bapak Yusak ya, yang harusnya sudah bisa pulang, ya kan malah disuruh jangan pulang dulu. Ya. Nah, saya mau tanya dong ini nih ke Nyonya nih kan. Tentu tahu dong ya kan beritanya bahwa Yusak sudah boleh pulang. Ya kan, tapi nah ini pengen tahu nih, menarik nih. Ketika suami memutuskan, ya kan saya nggak tahu nih apakah dia telepon atau bagaimana, ya kan memutuskan untuk tidak pulang, padahal harusnya sudah bisa pulang. Bagaimana itu? Saya juga salah satu orang yang menyarankan dia untuk pulang. Ya. Gitu. Jadi tapi gini, lewati proses itu, saya tarik kembali ke belakang, proses ketika Tuhan menunda pernikahan saya, ketika beberapa proses juga memaksa kita berdua untuk menerima waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu yang paling baik gitu. Nah itu proses juga buat kita berdua gitu. Karena kita memasuki pernikahan, rencana kita tuh udah banyak banget itu kan, kita udah planning banyak banget gitu. Tapi seketika itu seperti Tuhan nggak pakai rencana kalian, pakai rencana saya gitu. Nah itu di proses dimana kita harus menerima bahwa waktu Tuhan yang paling baik. Nah ini juga ketika Yusak di masa itu, saya juga salah satu orang yang
ingin Yusak pulang. Ya. Tapi di dalam hati saya juga bilang, kalau memang bukan waktunya Tuhan untuk pulang, saya percaya kalau Tuhan pasti proteksi calon Iya. suami saya gitu. Nah, memang ada kekhawatiran, pasti ada Iya, gitu iya. kan. Tapi ketika Yusak akhirnya bilang nggak pulang, ya saya cuma berdoa ya Tuhan proteksi calon suami saya gitu, dan apa yang mau Tuhan kerjakan di situ ya emang udah waktunya Tuhan, ya kerjakan saja. Ya cuma Berarti seperti di itu. sini kita bisa lihat ya, Tuhan itu bukan hanya bekerja buat suami, tapi juga bekerja buat Iya. sang-sang, melatih, mempersiapkan diri, ya kan, apalagi kemudian ya kan bukan kelak lagi ya, sudah ya kan, dan beberapa tahun ke depan mendampingi Yusak ya kan, Iya. mengembalakan, perlu mental yang memang mental yang kuat, iman yang Iya. besar. Ya ternyata ya kan Tuhan melakukan dengan cara yang ini. Iya. Ya kan, sesuatu yang mungkin nggak masuk akal. Ya kan, bagaimana orang yang harusnya bisa pulang dari rumah sakit malah menunda. Iya. Iya. Nah, menundanya justru yang unik tadi. Nah, kembali tadi, ya kan, menunda untuk sesuatu yang bukan cuma mungkin seseorang ya kan, mungkin Iya. untuk seseorang yang Tuhan siapkan. Bagaimana Nah, itu? Di situ saya nggak ngerti sih. Ya. Maksud Tuhan belum selesai bicara buat saya dan bekerja lewat saya di Ya. rumah sakit itu. Saya sampai saat itu saya belum mengerti. Tapi setelah tadi saya katakan, dan saya nggak cerita sama keluarga apa yang terjadi di rumah sakit itu enggak. Ya. Jadi mereka di rumah, mereka berdoa luar biasa mendoakan Yusak, dan saya tahu damai sejahtera sukacita saya di rumah sakit karena mendoakan. Ya. Mereka semua khawatir, takut dan sebagainya. Saya di rumah sakit itu sangat tenang, saya sukacita di rumah sakit. Nah, ini yang menarik. Begitu saya keluar dari kamar mandi, saya melihat Bapak ini gelisah. Memang Senin malam begitu beliau masuk, saya katakan, Pak, nama saya Yusak. Kita beberapa hari istirahat di sini. Pengalaman saya ketika kita tenang, kita bisa sembuh. Bapak tenang. Pak, izinkan saya berdoa untuk Bapak. Saya katakan, saya memberanikan diri seperti itu, dan beliau katakan silakan. Saya berdoa hanya di dalam hati saja. Ya. Seperti itu. Nah, hari Selasa itu saya bangun dan mandi. Saya mulai bangun pembicaraan dengan Bapak ini. Ya. Ketika saya bangun pembicaraan dengan Bapak ini, singkat cerita, Bapak ini tanya kepada saya, dari kapan kamu di sini? Wah, sudah cukup lama, Pak. Seperti itu. Dan Bapak ini katakan, Yusak, tidak perlu khawatir, tidak perlu sungkan mendoakan saya. Dia pegang prinsip Allah itu satu, panggilannya aja yang berbeda. Ya kan, kalau kita kan nggak seperti itu ya. Betul. Nah, cuman saya dengar aja karena usianya lebih tua dari saya posisikan diri sebagai pendengar. Betul. Dia katakan gini, Allah kita itu adalah Allah yang maha pengasih. Oh iya Pak, gimana tuh Pak? Saya katakan. Dia cerita bahwa Allah itu nggak mungkin mengizinkan kita seperti ini untuk keburukan. Pasti ada hikmahnya, pasti ada berkatnya, pasti ada maksud Tuhan, ada isi hati Tuhan. Dia katakan seperti itu. Dan di situ saya mulai, wow. Yang kedua Pak Yusak, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia tidak izinkan kita kena, kita nggak akan kena sekalipun penyebaran begitu kuat. Ada kedaulatan Tuhan. Wow. Dia katakan seperti itu. Iya. Yang ketiga dia katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia pasti memperlengkapi kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan, sehingga kita bisa lewatin ini semua Pak. Jadi Bapak dalam lewatin ini, Bapak harus tenang, harus sukacita, mengerti kehendak Tuhan. Dia bilang sama persis seperti apa yang saya dapatkan di ICU. Saya di situ kaget, keluar dari mulut seorang yang tadinya saya takuti ya. Berjalannya waktu, Bapak ini tanya sama saya, menurut kamu tujuan manusia hidup di dunia apa? Itu hari Selasa dia tanya. Saya tahu, kayak ditebus untuk melakukan hal yang baik, hal yang memuliakan Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya. Dan Bapak itu katakan, kita hidup di dunia, kita harus membawa lingkungan kita berbalik kepada Allah. Sekarang Pak Yusak, dunia terjebak dalam harta, dalam kekayaan, dalam kenyamanan hidup, dalam segala hal yang fana yang mereka banggakan. Mereka terjebak. Kita harus sadarkan mereka. Saya katakan, Pak, sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Tuhan saya. Dia mengajarkan untuk kita jadi saksi, untuk kita memuridkan, untuk kita menyadarkan orang tentang kehidupan bukan cuma di dunia ini. Singkat cerita, beliau tahu bahwa saya seorang hamba Tuhan. Di situ kita banyak bicara, di situ saya seperti ibadah KKR. Ya. Dan dia katakan kalau di agama saya ini namanya dai. Berarti di ruangan ini ada 2 dai.
Kata dia seperti itu. Artinya dai adalah orang yang membawa orang berbalik kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis lah seperti itu kasarnya. Dan di situ semangat saya bangkit kembali dan saya mulai nangkap, oh ini nih maksud Tuhan. Tuhan mau bicara. Dan hari itu kita banyak sekali bincang, dan hari hari Selasa malam saya keluar ruangan karena ada telepon, dan saya masuk ruangan, saya lihat Bapak itu sangat gelisah. Bapak Ibu tuh sangat gelisah, tadinya tidur kepalanya di dekat tembok, pindah lagi ke tempat kaki dan sebagainya. Saya tanya, Pak maaf, Bapak nggak bisa tidur? Iya, saya nggak bisa tidur. Kenapa Pak? Apa yang Bapak takut? Nggak tahu, saya gelisah. Pak, boleh saya berdoa? Oh iya, silakan. Dia langsung duduk dan saya berdoa. Di situ saya berdoa dengan suara keras di dalam nama Yesus. Setelah saya doa, saya ke kamar mandi, saya bersih-bersih, dan ketika saya keluar kamar mandi, saya lihat Bapak itu sudah terbaring tidur dengan sangat nyenyak. Itu yang terjadi. Bangun hari Rabu ketika bangun, ketika kita makan pagi, saya katakan, Pak gimana tidur enak? Alhamdulillah puji Tuhan, nikmat sekali dari malam saya istirahat. Makan pagi dan saya katakan, Pak nanti setelah ini kita keluar yuk. Di tempat ini banyak sekali orang yang perlu dikuatkan, perlu diteguhkan. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut, keindahan Tuhan yang ketiga adalah ketika di dalam lembah kekelaman kita tetap bisa menjadi berkat. Saya rasa adalah orang yang lemah di rumah sakit itu, tapi Tuhan mau pakai saya. Suatu kali ketika keluar dari ICU, ada dokter datang ke ruangan saya dan dia katakan, Pak Yusak, kondisi kesehatan Pak Yusak melesat sangat luar biasa. Saya katakan, Dok, untuk tahu melesat, saya harus tahu dari mana saya melesat. Artinya kejatuhan saya, titik rendah saya itu di mana dan apa yang terjadi. Tapi di situ dokter masih nggak mau kasih tahu. Nggak berapa lama ada suster yang mendampingi dokter sebelumnya, dia masuk ke kamar saya untuk ganti infus. Dan sambil tunggu infus habis, dia tanya sama saya, Pak Yusak tuh makan obat apa? Kok heran sekali, kok perkembangannya hasil scan paru kok bagus sekali, ini Bapak tuh makan apa? Saya katakan saya nggak makan apa-apa nih, cuman ada satu vitamin ini juga, kalau nggak saudara saya yang beliin saya nggak akan makan, saya bilang. Saya menghargai dia, saya bilang, nih saya bilang gitu, kasih. Oh ya ini bagus, silahkan. Tapi kayaknya nggak mungkin sih Pak kalau cuman tambah obat dokter dan vitamin itu kayaknya nggak mungkin. Lalu saya katakan gini, kalau suster mau saya cepat sembuh, saya mau cepat sehat, izinkan saya keluar kamar untuk saya mendoakan orang, untuk saya bangkitin semangat mereka karena saya tahu kondisi COVID ini ngehajar mental. Suster itu nangkepinnya cuman bercanda dan dia ketawa di dalam APD-nya. Dia bilang gini, Pak sebelum Pak Pen, saya dipanggil Pak Pen di sana. Pak Pen sebelum Pak Pen keluar doain orang, doain saya dulu dong yang rawat Pak Pen, kata dia. Oke, ayo suster cerita, apa beban suster, saya mau berdoa. Singkat cerita dia cerita ada anaknya, salah satunya adalah ABK ya, anak berkebutuhan khusus, pergumulan dia bersama suaminya mendidik anak ini. Dan saya doakan minta kekuatan Tuhan, minta damai sejahtera Tuhan. Tanpa saya sadar Tuhan lawat dia nangis dalam APD-nya dan Tuhan lawat saya. Saya merasa seperti ada aliran air yang membuat saya sembuh. Nggak tahu gimana, saya nggak tahu hasil apa, cuman saya yakin saya sembuh. Ini saya sembuh gitu. Saya udah lebih baik gitu. Dan saat itu saya mengalami hal itu dan di situ saya tahu isi hati Tuhan. Bahwa saya harus tetap jadi berkat. Saya sering kali kan broadcast ayat seperti itu yang gak panjang. Waktu di ICU juga Tuhan ingatkan kamu harus tetap jadi berkat. Di ICU itu saya mulai lakukan itu walaupun gak pakai penjabaran. Saya hanya kirim ayat karena sulit sekali untuk saya menjabarkan saat itu. Saya hanya kirim ayat dan di situ saya tahu saya harus tetap jadi berkat. Keindahan di dalam lembah kekelaman adalah ketika kita dalam lembah kekelaman Tuhan mau tetap pakai kita jadi berkat. Ketika dunia katakan kamu harusnya ditolong, kamu harusnya dikasihani, kamu harusnya didoakan, tapi Tuhan mau kita mendoakan, menolong dan menguatkan. Nah, disitulah kita mendapat pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, bukan dari manusia. Kembali ke si Bapak ini. Hari Rabu pagi itu setelah makan, saya katakan, Pak, saya dari kemarin beberapa kali keluar ruangan, mulai belajar keluar ruangan dan saya mulai doain orang-orang. Punten Pak, ada yang dari kaum saya, ada yang kaum Bapak. Tapi yang saya dari kaum Bapak, saya tanya boleh saya mendoakan dan mereka mau didoakan, saya doakan. Wah, bagus sekali Pak Yusak. Lalu saya katakan gini, Pak, mau nggak kita punya tujuan yang sama? Sebentar jam 10 mereka jemur, kita keluar sama-sama. Kita katakan, siap, kita keluar, kita kuatin orang, kita doain orang. Singkat cerita sudah selesai, kita keluar kamar. Waktu saya keluar kamar, dari kamar seberang ada keluar satu ibu yang beberapa hari sebelumnya saya doakan.
Saya tanya, Bu bagaimana kabarnya? Oh, Opung masuk ICU, saya sendiri di sini. Oke, saya mau berdoa buat ibu. Kita berdoa di situ. Saya berdoa di situ di lorong itu. Iya. Saya berdoa dan saya kaget bapak itu berdiri di samping saya dan dia mengambil posisi berdoa juga. Nah. Sama seperti saya. Iya. Dia pejamkan mata, dia lipat tangan. Waktu amin, ibu itu katakan, puji Tuhan pagi ini saya didoakan oleh 2 orang pendeta. Waduh, ya. Saya nggak gebek, saya nggak enak, Iya. ya kan. Lalu saya bilang, Bu punten, nama bapak ini. Oh maaf pak, ya nggak apa-apa. Karena saya pun punya tugas untuk membawa orang lebih dekat sama Tuhan. Iya. Singkat cerita kita seperti ke lobby seperti itu, seperti ke lobby dan waktu kita ke sana ada 4 wanita lagi TikTokan. Mereka joget-joget TikTok, mereka ketawa-ketawa dan kita diajak main TikTok. Iya. Pak, ayo Pak, join sama kita main TikTok, kita joget-joget biar happy, biar kita cepat sembuh. Iya. Lalu bapak ini katakan, Yusak kita duduk aja. Iya ya Pak, kita duduk aja. Lalu dia katakan, menurut kamu mereka bahagia, mereka senang nggak? Ah Pak, kayaknya masuk kamar juga stres lagi. Iya. Dan bapak itu katakan apa? Betul. Karena kebahagiaan sesungguhnya ketika kita dekat dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, dan bertanggung jawab, itulah ketenangan kita. Betul Pak, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi gitu di situ kita saling dia katakan sesuatu saya balas pakai ayat dan seperti itu dan Bapak itu katakan jangan kita terjebak dalam kebahagiaan yang fana dan semu. Iya. Wah, saya katakan ini benar-benar ini loh yang Tuhan katakan belum selesai bicara, belum selesai pakai saya. Dan setelah itu memang banyak orang dan Bapak itu kita berpencar. Bapak itu ke sebelah sana, saya ke sini dan kita mulai kuatin orang, doain orang. Saya dengar Bapak itu juga katakan Allah pasti menolong dan sebagainya, mulai didoakan dan saya di sini mulai mendoakan orang. Nggak terasa 1 jam kita masuk kamar kembali. Waktu masuk kamar hari Rabu itu memang kondisi Bapak itu drop. Karena terlalu excited berbicara karena beliau pun senang berbicara. Singkat cerita malam harinya dia dipakai oksigen dan sama seperti Selasa malam saya keluar kamar karena ada yang konseling dan waktu saya masuk kamar saya melihat dia sangat gelisah. Saya katakan lagi, Pak, mari kita berdoa Pak sebelum kita tidur. Ya, yuk kita berdoa. Kita berdoa, saya berdoa sama seperti yang hari Selasa saya berdoa. Sama, saya masuk kamar mandi, saya keluar kamar mandi. Saya lihat dia tidur kuat ngorok-ngorok. Nah gitu ya kata bahasa Sunda Maya. Sampai dia mendengkur, justru di situ saya nggak bisa tidur. Bukan karena mendengkurnya dia, tapi saya sangat bersuka cita. Ternyata aduh Tuhan benar-benar sayang pisan kalau saya waktu itu pulang. Iya. Sayang sekali kalau waktu itu saya meninggalkan tempat ini. Saya sangat bersuka cita, saya sangat bersyukur. Hari Kamis saya bangun subuh-subuh ketika saya berdoa, saya lihat Bapak itu sholat. Berdoa di sebelah. Saya duduk di atas ranjang, dia di bawah. Dia di situ sholat dan di situ saya bisa merasakan aduh Tuhan pakai dia juga untuk bicara sama saya. Betul. Dan di sini kita bisa belajar isi hati Tuhan bukan cuma bicara tentang ketika kita baca firman. Yeah. Saya sangat belajar jangan lihat orang dari casingnya. Yeah. Jangan menjudge. Kalau Tuhan mau pakai dia bentuknya kayak apa, kamu nggak bisa apa-apa. Betul. Dan di situ saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita. Singkat cerita hari Kamis saya mau pulang, hari Kamis pagi saya bangun, Bapak itu bangun, saya lihat kondisinya juga makin kurang baik. Dan saya katakan, Pak punten, hari ini kita nggak banyak bicara karena Bapak lemah kondisinya. Oh iya, nanti setelah saya pulang kita atur waktu kita ketemuan ya Pak. Ya, kita harus ketemu. Katanya udah, saya beberes dan sebagainya, saya mandi dan sebagainya. Waktu saya mandi kembali Roh Kudus ingatkan saya, Yusak, kenapa kamu mandi? Kenapa kamu gelisah? Jadi hari itu saya gelisah, keluar masuk. Ya namanya orang udah mau pulang ya. Yeah. Jujur saya juga pengen pulang. Keluar masuk, saya ke ruang suster udah ada belum obatnya dan sebagainya. Gelisah gitu. Nah, waktu lagi mandi itu Tuhan Roh Kudus tanya, kamu mandi, kamu mau pulang ya? Iya, saya mau pulang. Saya mau siap-siap, saya mau pulang, saya mau dijemput. Terus Roh Kudus katakan gini, dalam hati saya, suatu saat kamu nggak pulang ke rumah. Suatu saat kamu pulang menghadap Tuhan. Kamu tahu mau pulang dari rumah sakit, kamu begitu antusias siap-siap. Gimana kamu menghadapi kedatangan Tuhan? Kamu harus antusias, kamu harus selalu siap-siap. Antusias, siap-siap, antusias, siap-siap. Kalau kamu mengasihi Bapa, kamu antusias bertemu dengan Dia. Bukan artinya bunuh diri ya. Betul. Ada seperti semangat Kerinduan. gitu dan kerinduan dan
siap-siap, bersih-bersih, Yes. bersih-bersih. Betul. Jangan sampai ketika dipanggil, orang yang panggil suruh tunggu. Betul. Di situ saya tangkap. Saya harus semakin memberitakan tentang persiapan. Ayo siap-siap, ayo siap-siap. Kamu dijemput, kamu tahu waktunya kapan mau dijemput sama orang tuamu. Iya. Tapi namanya pulang ke rumah Bapak, kamu nggak tahu Nggak ada yang kapan tahu. siap-siap. Kamu harus siap-siap. Sampaikan tentang persiapan. Saya menangkap isi hati Tuhan dan wah, saya sangat bersyukur saya keluar dan saya terkejut. Hmm. Bapak itu tiba-tiba tadinya tidur, dia duduk, dia cabut oksigennya, dia kamar mandi, dia seperti bersih-bersih. Iya. Saya pikir dia mau sholat. Tapi dia duduk lagi ke kasur dan dia katakan, Pak Yusak sebentar mau pulang. Saya sangat bersyukur, suatu keberkahan yang sangat besar di hidup saya bisa berjumpa dengan Pak Yusak. Saya katakan, kenapa Pak? Saya dari kemarin tuh sangat terberkahi oleh Bapak. Saya dengar banyak tentang kepemimpinan, saya tanya tentang kepemimpinan dan sebagainya. Dia katakan, saya baru menemukan orang dari keturunan Chinese, Iya. agama Kristen, tapi nggak malu bilang Yesus. Tapi nggak malu, ada orang baru datang, jadi saya ditempatkan itu di kamar itu dekat pintu masuk pasien baru. Iya. Saya senang nongkrong di situ. Iya. Karena waktu suster masuk, kursi roda ditaruh, pasien di atas kursi roda, dia akan ambil selimut untuk di kamar. Waktu itu saya pakai kesempatan itu untuk kenalan, mendoakan dan menguatkan. Nah. Dan Bapak itu di kamar dengar. Hmm. Gitu. Bapak itu di kamar dengar dan Bapak itu katakan, ya saya sangat bersyukur, saya sangat bangga lihat kamu masih muda, kamu nggak takut dikucilkan, nggak takut dihina, nggak takut dimarahin, nggak takut apa. Jadi hal kecil yang kita lakukan oleh Tuhan sebetulnya nggak pernah sia-sia ya. Betul. Ada orang-orang yang bisa memperhatikan bahkan diberkati. Iya. Dan dia katakan seperti itu dan itu tentunya itu bukan yang saya harapkan. Iya. Gitu. Dan di situ saya mulai menyadari ternyata yang seperti tadi Pak Doni bilang, ada orang yang memperhatikan hal terkecil yang kita lakukan orang perhatikan. Dan dia katakan gini, Pak Yusak, saya dengar beberapa kali Pak Yusak, maaf kata dia. Saya dengar beberapa kali Pak Yusak telepon hubungan dengan siapa membicarakan pernikahan. Iya. Pak Yusak mau menikah kapan? 2 Januari Pak. Baik, izinkan saya berdoa untuk Bapak. Silakan. Dia duduk, dia berdoa dengan bahasanya. Iya. Dan di situ dia berdoa bukan doa biasa. Dia berdoa sambil nangis-nangis, sambil dia sampai nafasnya sesek. Kalau kita tuh berdoa seperti hati yang hancur. Iya. Seperti yang memohon dengan sangat gitu. Iya. Dia berdoa seperti itu, saya tahu kondisi dia, saya sampai melek, saya sampai aduh Tuhan tolong ini si Bapak gimana, saya mau berhentiin gimana gitu, saya takut dia makin drop. Betul. Singkat cerita ada sepenggal kata bahasa Indonesia yang bisa saya tangkap. Beliau katakan gini, jadikan Yusak dan istrinya pasangan yang mendidik anaknya untuk membawa orang lingkungannya berbalik kepada Tuhan. Di situ kan kalau kita bahasa kan keturunan ilahi. Iya, betul. 4 hari di dalam sekian hari saya di rumah sakit, di dalam doa saya, selama 4 hari, 4 subuh saya berdoa. Tuhan terus ingatkan tentang keturunan ilahi. Sakit ini untuk membuat kamu dipersiapkan mendidik anak keturunan ilahi. Kamu keluarga harus jadi keluarga hamba Tuhan, di mana lewat keluarga kamu harus terjadi kebangkitan rohani. Amin. Itu saya kan nggak cerita sama siapa-siapa. Iya. Sama pasangan saya belum cerita, sama orang tua saya belum cerita. Iya. Apalagi sama bapak itu. Tapi bapak itu bisa doa seperti itu. Dia tidak doa untuk kesehatan saya, dia tidak doa untuk apa. Dia cuma berdoa untuk itu. Beri kelancaran. Dan di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan bicara, Tuhan pakai bapak ini. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita kontakkan. Nanti hari Kamis kita diundang ke suatu pabrik untuk kita di sana bisa sharing tentang apa yang kita alami. Kita berdua diundang ke sana. Dan itu yang saya alami. Dan memang ya bicara tentang persiapan pernikahan kembali lagi setelah saya keluar dari rumah sakit, saya kira pernikahan setelah 3 kali geser tanggal, geser tempat, geser konsep sudah matang. Sudah matang. Beres. Di hari itu, hari sore itu ternyata pihak tempat kita resepsi katakan tempat kami nggak bisa melakukan dine in. Tinggal berapa hari?
2 minggu. Tanggal 17 mungkin ya waktu itu atau 19. Ya sekitar 2 minggu. 17 Desember. 2 minggu kurang lebih mau hari H lagi-lagi. Lagi-lagi dan artinya saya harus pangkas. Ya. Saya harus pangkas dari sekian orang, kita harus pangkas. Tapi ya itulah ya dari perjalanan COVID ini saya belajar untuk ayo cepat beradaptasi dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita, kehendak Tuhan. Kita mau ngalah nggak nih? Gitu. Ayo cepat beradaptasi dengan kehendak Tuhan dan bersyukur semua berjalan dengan lancar dan tepat 2 minggu setelah saya dinyatakan negatif, ada rekan yang memasang status dibutuhkan plasma darah. Plasma darah. Ya. B+. Dan golongan darah saya B+. Saya langsung cepat kontak orang itu, saya katakan saya mau donor. Akhirnya kita ketemuan dan ketika saya mulai donor plasma di PMI itu, petugas katakan, untuk Bapak yang akan didonor ini sulit sekali. Dari kemarin ada beberapa orang B+, darahnya semuanya nggak bisa. Plasmanya nggak bisa. Karena ternyata memang harus yang udah drop dulu terus bangkit, baru itu yang plasmanya bisa digunakan menurut tim di sana gitu. Betul. Dan saya sangat bersyukur keluarga ini, keluarga yang saya terima donor saya pun mereka mengalami kasih Tuhan. Lewat kehadiran saya mereka mengalami mujizat Tuhan dan saya berdoa Tuhan kalau sampai Bapak ini hidup, berhasil melewati ini. Ini sih benar-benar kayak yang gini. Saya diizinkan sakit untuk Tuhan bikin Bapak ini hidup lewat plasma saya. Walaupun pada akhirnya Bapak itu meninggal. Tapi setelah terima plasma saya, dokter bilang butuh 4 plasma. Waktu baru 1 plasma masuk di scan paru itu bersih. Paru-parunya bersih. Namun beliau ada pembengkakan jantung sama seperti saya. Saya jantung bengkak, ternyata saturasi saya bukan 85 waktu saya masuk ICU tapi 66. Wow. Jadi dari 90 sekian ditembak oksigen turun ke 85, setelah 85 drop sampai 66. Seperti itu. Dan ketika saya konsultasi ke dokter, dokter pun katakan mujizat. Seharusnya saya lebih dari 2 minggu. COVID-nya mulai hilang, perbaiki jantungnya. Tapi ini COVID hilang, jantung mengecil. Dan itu hal yang luar biasa. Tepat 2 minggu saya bisa keluar dari rumah sakit. Luar biasa. Itu pekerjaan Tuhan. Wow. Rasanya ini saya dari tadi dingin bukan karena AC ya kan merinding ya. Ya kan kita melihat kasih Tuhan yang begitu dahsyat ya kan berbagai hal yang rasanya ya kan ketika kita sakit ya fokusnya kadang hanya kepada diri kita saja. Ya kan kita lupa tapi ternyata Tuhan memakai ya kan hambanya Bapak Yusak untuk menjadi berkat terlebih dahulu ya kan dan luar biasa. Saya kira percaya ya kan kalian benar-benar ya kan akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Ya, oke. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak banget ya kan saya dan saya percaya juga pemirsa yang mendengarkan kesaksian dari ya kan Bapak Yusak dan Ibu Fam bisa merasa terberkati dan saya percaya karena poinnya tadi bukan hanya merasa diberkati tetapi justru juga kita harus belajar jadi berkat. Ya kan? Karena apapun permasalahan yang kita lalui, lembah kekelaman sekelam apapun ternyata ada keindahannya. Betul. Di balik bayang-bayang kematian justru ada ya kan ada pelangi yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Ya, mungkin ada satu pesan terakhir ya kan buat kita semua ya kan dari ya kan Bu Fang dari Pak Yusak buat kita semua yang mungkin hari-hari ini juga sedang masuk dalam lembah kekelaman. Boleh? Siapa dulu? Boleh. Oke, Fang dulu. Buat orang-orang yang mengalami kondisi yang seperti tidak ada harapan, percayalah kepada Tuhan karena Tuhan itu yang punya hidup kita. Dan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya sama Tuhan dan berserah penuh sama Tuhan. Berserah penuh. Karena Dia nggak mungkin lakukan yang buruk buat kita. Dia Yes. selalu lakukan yang baik. Amin. Thank you. Kalau dari saya, buat saudara-saudara seiman yang mungkin hari ini sedang dalam lembah kekelaman, ya bukan cuma COVID, mungkin dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga dan sebagainya, jangan berkecil hati karena kasih Tuhan itu tetap ada
Dan ketika kita terima, kita ikhlas, kita mau tetap memandang bahwa Tuhan izinkan ini untuk kebaikan kita, saat itulah baru kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang luar biasa akan menyertai kehidupan setiap kita dalam lembah kekelaman. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke ya, pada kesempatan ini saya percaya kita semua diberkati dan siap menjadi berkat. Amin. Ya kan, nikmati semua perjalanan kita bersama Yes. Tuhan. Ya kan, sekalipun itu lembah kekelaman, karena tidak sekali-kali Tuhan akan meninggalkan kita. Ya kan, permasalahan boleh ada, tetapi Tuhan kita selalu melekat dengan kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Ya Terima kan, kasih. buat ya kan Bapak Yusak dan Ibu Fangfang, sekali lagi juga kami ucapkan ya kan congratulations buat pernikahannya. Thank you. Ya kan, dan kita berdoa buat keluarga ini ya kan terus melayani Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat pelayanan mereka, dan utama tadi pesan Tuhan ya kan, melahirkan ya kan keturunan ilahi, sampai pada waktu persiapan tadi Tuhan kita datang dengan antusias. Yes. Ya kan, dengan antusias, dengan rasa sukacita. Oke. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di akhir podcast kita ini. Sekali lagi, buat setiap saudara yang merasa terberkati oleh tayangan ini, juga saudara bisa punya kesempatan untuk menjadi berkat dengan membagikan video ini ya kepada teman, saudara, dan kenalan saudara yang lainnya, sehingga mereka juga boleh sama-sama diberkati seperti kita semua pada kesempatan ini diberkati. Ya, nantikan tayangan podcast selanjutnya dengan orang-orang yang tidak kalah dahsyatnya yang Tuhan pakai melintasi ya kan setiap problema yang ada, bersama dengan kekuatan Tuhan mereka mengalami kemenangan. Amin. Ya, pada akhirnya ya kan saya Doni ya kan Pak Yusak dan Bu Fangfang undur diri, dan sebelum menutupnya sekali lagi ya akan diingatkan buat kita ya akan membagikan video ini dan memberikan komentar sehingga semakin banyak orang-orang diberkati. Saya dan kami semua di tempat ini pamit. Tuhan Yesus